Selamat siang, kembali lagi dengan saya di channel Jen 0588. Kali ini saya lagi mau nebar bibit belut untuk kolam pembesaran saya. Ini tadi saya bibit belutnya beli. Tadi saya beli 5 kilo. Per kilonya sekitar 200 ekor. Ya, sebelumnya sedikit mengulas tentang kolam pembesaran. Hal-hal penting yang harus ada di kolam pembesaran, yaitu pertama ini saluran pembuangan air atau saluran kuras air. Fungsinya yaitu fungsi utama mungkin saat hujan nanti untuk menguras atau membuang air hujan, karena air hujan ber-pH tinggi jadi bisa berpengaruh fatal terhadap belut. Jadi saat hujan bisa mungkin airnya bisa terbuang dan dikuras dan diganti dengan air baru dengan pH yang rendah. Oh ya, ini kebetulan kolam saya ada di bawah ini saluran air di dekat teras. Jadi saya bikin talang seperti ini biar air hujannya tidak jatuh langsung ke kolam. Nanti kalau tidak dibikin talang air hujan langsung jatuh ke kolam, bisa berakibat fatal kepada belut. Karena belut tidak akan tahan dengan perubahan pH air secara drastis. Dan ini ember adalah tandan air untuk mengontrol pH air agar tetap stabil. Jadi nanti setelah hujan airnya saya kuras. Setelah airnya saya kuras, akan saya alirkan air dari tandon ini dengan pH yang sama. Selanjutnya itu tumbuhan air. Fungsi tumbuhan air ini enceng gondok dan apu-apu air sebaiknya menutupi hampir 70% lah atau 80% permukaan kolam atau rimbun. Fungsi selain memperjernih air atau menetralisir zat-zat yang kurang berguna di air, tumbuhan air berfungsi untuk mengontrol suhu agar suhu media tetap rendah. Dan ini media atau usia lumpurnya sudah cukup lama setelah saya fermentasi bahan-bahannya atau setelah menjadi kompos. Setelah itu saya campur dengan lumpur waktu sekitar 2 bulan lebih. Jadi media lumpur ini sudah benar-benar matang dan siap ditebar bibit belut. Selanjutnya pH air. Untuk pH air sendiri, teman-teman mungkin udah tahu pH air yang cocok untuk belut itu 6,5 sampai 7, sekitar 7,0. Dan untuk pH air di kolam saya ini kemarin tadi sudah saya ukur sekitar 6,6, sekitar 6,6 sampai 6,7. Jadi sudah cukup bagus. Itu sudah terlihat cacing sutra cukup banyak sebagai pakan alami belut. Oh ya, ini kolam pembesarannya. Kita kembali lagi ke bibit yang tadi saya beli. Ini bibitnya saya beli 5 kilo. Per kilonya itu sekitar 200-an ekor. Jadi sekitar ada kurang lebihnya 1000 ekor. Untuk kapasitas kolam saya sendiri ini sebenarnya di kisaran 4 kiloan. Berhubung belinya minimal 5 kilo, jadi saya beli 5 kilo. Jadi mungkin agak sedikit padat nantinya, tapi tidak masalah. Oh ya, untuk bibitnya kemarin saya belinya di admin BPSI dari Kang Ujang atau juga di Mbak Novi.
Ya, bibit ini adalah bibit hasil budidaya. Jadi kita akan lebih mudah beradaptasinya daripada bibit tangkapan alam. Kalau bibit tangkapan alam atau bibit setruman akan sangat riskan karena bisa mati karena sudah stres atau terluka akibat setrum. Kalau ini adalah bibit hasil budidaya, jadi kita akan lebih mudah adaptasinya untuk kedepannya. Ya, bisa kita lihat besarnya bibit ini sekitar segede sedotan atau segede rokok ini, dan seragam besarnya rata gitu. Jadi tidak akan kanibal karena ini seukuran. Nih, lihat belutnya, warnanya juga coklat, bagus. Oke, ini kita lihat nih, seperti ini ukurannya, seragam, warnanya juga coklat cerah. Kalau belut yang warna hitam biasanya susah untuk tumbuh gede ya. Yang ini kita lihat lagi. Ini daun pepaya tadi, ini untuk biar belut tidak stres akibat pengiriman. Jadi pengiriman via jalur darat, via bis. Ya, bisa kita lihat nih, belutnya sehat-sehat seperti ini. Kita lihat lagi nih, kelihatannya cukup gede, tapi usianya kata penjualnya ini sekitar 2 bulan. Oh ya, tadi pengirimannya dalam perjalanan itu sekitar 1 jam lebih. Jadi setelah sampai tempat saya, di karantina dulu, karantina dengan garam ikan dan ini daun pepaya. Oke, mari kita tebar bibitnya, kita lepaskan di kolam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa hidup dan berkembang biak dan tumbuh dengan baik. Amin. Nah, gitu. Langsung biar belutnya masuk ke lumpur. Pada bikin lubang masih sudah masuk. Ya, kita ambil lagi. Kita tebar rata di sebelah sini, jadi biar merata. Oke. Oh iya teman-teman, kalau misal bikin kolam, diusahakan lumpurnya jangan terendam air semua. Jadi ada yang tergenang air dan ada yang tidak. Fungsi yang tak terendam ini biar belut, untuk tempat belut bertelur, karena belut bertelur akan mencari tempat yang tidak terendam air seperti ini. Ayo kita lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Nih, yang sebelah sini sudah cukup gede. Oh ya, untuk usia ini sendiri biasanya bisa sekitar 4 bulan sampai 5 bulan baru kita bongkar. Oh ya, itu belutnya kadang-kadang ada yang terlihat sedikit lemas, mungkin agak stres dalam perjalanan nanti. Ya, ini cukup banyak, nanti mungkin juga akan saya bagi di drum depan, tuh ada 2 drum biar tidak terlalu padat. Kita tabur semua. Nih. Ya, seperti ini. Ukurannya sekilas terlihat gede, tapi ini baru usia belutnya, bibitnya 2 bulan.
dan masa pembesarnya nanti sekitar 4 sampai 5 bulan. Mungkin 4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan kita bongkar kolamnya, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, kita lagi ini terlihat cukup padat untuk ukuran kolam. Saya harusnya emang kisaran 3 sampai 4 kilo. Ini cukup padat. Ya udah. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu video saya. Nanti ini biar saya lanjutkan lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.